Sini ada, saya ulangi ya tadi ya. Jadi kalau pakai rumus untuk menyelesaikan soal ini ada dua rumus yang harus kita bikin. Pertama kita cari yang jumlah orang, satu lagi kelompok yang jam. Orang yang pertama-tama 8, 16, 24. Ini 8 orang di jam 8, 16 orang di jam ini. Oke, dia mau mencapai angka 64 orang, itu N keberapa? Ini N-nya penting ya. Ini N-nya gitu. Ini N-nya nanti. Jadi N-nya itu ada dua hubungan, ke yang 8 dan yang jam. Sekarang saya potong yang tentang jumlah orangnya dari soal. Berarti urutan kita mau 8, 16 ini. Oke, untuk mencapai 64, berarti ini N ke 8. Berarti saya tahu. N ke 8. Oke. Setelah itu kita mau jawab pertanyaan, jam berapa dia penuh? Nah, ini menggunakan N yang jam punya. Kita tahu U yang 8, ya kan kita dapat 8 kan? Jadi 5 kali 8 kurang 5 berapa? 3. Ternyata ini dalam 8-nya adalah jam berapa? 35. Kalau saya tambahkan 8-nya berarti ini. Nanti. Jadi ada dua dia, atas dan bawah. Jadi ini tidak akan ada kesalahan, kira-kira gitulah. Cuma banyak orang nggak ngerti yang sebelah sini. Sampai ke fisika banyak orang menghafal rumus. Itu bodoh betul kalau hafal rumus fisika. Ya, fisika nggak boleh hafal rumus. Jadi pakai dua cara gitu. Oke, sekarang dasar kita adalah, nah kita mulai. Kita belajar tentang cara menemukan deret aritmatika supaya kita nanti bisa kerjakan soal-soal seperti itu. Nah, jadi sekarang kita udah tahu nih, kita boleh pakai matematika untuk menemukan seperti itu. Nanti baru terapan. Ingat ya, pesan Pak Ryan, belajarlah walaupun tak diajari gurumu, karena gurumu nggak mungkin ngajar. Saya tanya deh, tolong ya dengar yang saya ngomong, Darren, Destin, Diana, tolong ya yang di sini. Saya tanya begini deh, kalau kamu pemimpin perusahaan, oke ya, kamu tuh bos, Diana itu bos perusahaan, ada bawahan. Kamu ada bawahan. Ini kamu juga punya bawahan. Bawahanmu tuh ada 10 orang. Ya. Ada 10 orang. Terus kamu tidak pernah mengawasi bawahanmu kerja. Ngerti ya? Jadi kamu ada bawahan, kamu punya supermarket. Oke? Setelah kamu cuma panggil bawahannya A, B, C, D, kamu mulai dulu. Tolong ya, kamu jaga counter, jaga yang scan barang itu kasir. 4 orang kasir ya, 6 orang lagi bagian stok ya, ambil di gudang kalau stoknya kurang. Terus 2 orang lagi nyusun ya, oke? Sudah ya. Kira-kira 1 tahun kemudian apa yang terjadi? Kira-kira kamu tidak pernah ngawasi ya, sedang perintah kamu serahkan ke mereka, apa yang terjadi? Supermarketnya nggak terjaga gitu? Tak terjaga, masih oke ya. Lu? Kerja bawahannya dia teratur. Hah? Kerja bawahannya tidak teratur. Oke, kamu kasih pendapat lah. Kamu punya otak kan? Kamu belum pendapat. Apa? Kamu punya bawahan 10 orang. Terus kamu minta mereka jadi kasir, jalan-jalan terus stok. Kamu cuma ngomong ke mereka. Kamu nggak pernah ke tempat ke supermarket kamu. Nggak pernah ngawas, nggak pernah makan. Apa yang terjadi kira-kira 1 tahun kemudian?
Apa? Berantakan. Hah? Berantakan. Apa? Berantakan. 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 Kalau jadi Karyawannya pada malas-malas. pada malam-malaman ya. Oke, saya tanya. Kalau Diana apa? Kira-kira apa yang terjadi? Sama, katanya malas-malasan. Ngomong ya, lebih baik ngomong. Valentino? Malas-malasan juga. Oke, jawaban kalian sudah benar sih sebetulnya. Tapi sayang, kalian terlalu yakin. Kalau saya jawab apa? Pasti 1 tahun kemudian supermarketnya sudah tak ada. Sudah tak ada lagi. Adik kamu bisa jadi ambil barangnya bawa pulang rumah semua. Nggak ada apa sih? Mari, berantakan. Bahkan itu supermarket kamu sudah tak ada lagi lah. Oke? Nah, apa artinya ini? Ada yang bisa tahu? Oke. Kalau kamu belajar tidak diberi ujian nasional sebagai pengawasan dari pemerintah. Ngerti ya? Kan ujian nasional pemerintah pengawas nih. Caranya apa? Guru-guru ini ngajar dengan benar gak? Dikasih tes seluruh Indonesia. Betul kan? Betul ya? SMP dikasih UN supaya diawas. Ini sekolah-sekolah benar gak bisa didik anaknya? Gitu ya? Nah sekarang sudah gak ada lagi nih. Kira-kira gurumu bisa gimana? Gitu. Paling ngajar apa adanya aja. Kalau dulu takut deh nanti ujian gagal saya ditegur nih sama bos, apalagi yang PNS yang negeri. SMP 1 lah, SMP 5 lah, SMP 4 lah, pasti takut ya. Sekarang mana lagi? Saya udah tanya dengan kakak kelas kalian. Berantakan. Karena sudah nggak ada yang awas. Kira-kira Indonesia 10 tahun kemudian akan jadi apa? Pasti jadi sampah. Lu tanya kan, gurumu ngajar apa hari ini? Matematika gimana? Materinya. Hmm. Hari ini perbandingan, belum sampai itu. Perbandingan. Gimana? Menurut kamu ngajarnya gimana? Agak malas-malasan? Enggak sih. Enggak terlalu ya. Enggak terlalu. Masih bisa dimengerti. Iya, kalau ngerti ya kalau dia pelan-pelan harusnya kelas 7 itu adalah 8 paket. Yang kamu belajar mungkin kali 3 paket. Ya sama lah kayak supermarket kan? Nggak hancur sih, ya kan? Masih ada lah barang, ya kan? Tinggal bungkusnya aja nanti. Orang masih ada di dalam, masih ada sih. Yang pertama masih berantakan, supermarket pasti barangnya sudah diambil bawa pulang semua ini. Orang yang bayar uang bisa jadi nggak bayar, mereka ambil sendiri. Fisika, apa yang kamu belajar kelas 7? Fisika aja deh, saya mau yang fisika aja deh. Yang hitung-hitungan fisika, IPA fisika. Apa yang kamu belajar? Kamu belajar aja ya, kamu nggak tahu. Apa yang kamu belajar? Swasta nih. Yang sekarang ada sih pemuaian kalau sama atas baik. Apa? Pemuaian kalau sama atas baik. Ini semester kedua ya? Tahu? Sekarang lagi biologi. Hah? Sekarang lagi biologi. Sekarang lagi? Biologi. Biologi. Jadi fisikanya kepada apa? Tahu. Tak tahu. Kalau ada ya. Nah, Kalau. kalau tuh jadi kelas apa? Sekarang lagi getaran gelombang menabuni. Getaran dengan bunyi. Ya kan materinya karena sudah ada dalam silabus gitu ya. Hanya sekedar sajalah kayak kita jualan gitu. Supermarket sekedar dia, yang penting masih ada barang sedikit, yang penting ada jualan. Ya kan? Nah, sebagai bos berapa untung sudah tak tahu lagi lah, bisa jadi rugi. Karena nggak ada yang ngawas. Kalau dulu zaman-zaman apa bulan-bulan Maret ini sekolah-sekolah udah mulai ramai. Tarian, kalau wihara tarian latih anak SMA ya, ini jawabannya apa? Latih anak kelas 9 Pak ya. Sekarang nggak ada lagi.
santai aja. Apalagi yang begini. Kalau katanya kalau bahasa Sunda, kok lambat ya? Oke lah, yang penting kan guru memberikan, tapi guru tidak akan mengingatkan karena sudah ada UN. Seperti yang pegawai tadi lah, disuruh jual barang, ya jual, tak jual. Ini yang kita ngomong nanti akan hancur lebur nih. Kalau tanpa pengawasan pasti nggak jadi. Oke, tanpa pengawasan pasti nggak jadi. Gitu. Jadi nggak ada kepentingan. Apalagi sekolah mau ngomong yang anak kami itu yang bisa MTK berapa orang ya dulu sibuk, kan nggak ada lagi. Nanti Indonesia akan jadi negara kayak Amerika, akan semakin banyak pengemis nanti. Karena banyak orang yang tidak punya ilmu. Terus Indonesia sekarang presidennya sibuk menarik investor datang. Tahu investor ya? Yang anak muda buka pabrik, ngerti ya? Tahu nggak kenapa harus butuh banyak investor? Supaya buka lapangan kerja ya, kan gitu. Investor masuk, ya kan? Supaya ada buka lapangan kerja. Oke, mengapa butuh investor pula? Gitu. Sibuknya kita itu hanya sumber daya alam untuk ngolah nikel atau lainnya, nanti diekspor lagi nikel kita dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi. Jadi butuh investor masuk. Jadi sebagian besar Indonesia mengandalkan sumber daya alam. Sumber daya alam. Jadi 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian itu akan habis. Pertanyaannya gampang. Mengapa Jerman, Amerika tidak terlalu pusing dengan investor? Malah rakyatnya atau bos-bosnya invest di negara lain. Lu pernah mikir nggak? Atau seperti ini lah. Ya. Negara-negara yang menjadi investor di Indonesia, Malaysia, mereka adalah orang-orang yang memproduksi barang, betul ya? Contoh, kalian tahu motor listrik ya? Kan Indonesia dari Cina banyak investor motor listrik di Indonesia ya, betul? Apa yang dia bikin? Motor ya, produksi. Jadi mereka itu menciptakan barang diproduksi supaya murah, ongkos kirimnya murah. Kalau dia bikin di Cina, kirim ke sini kan mahal. Tapi ya, jadi dia bisa produksi di sini, itu jual ke rakyat Indonesia. Itu namanya investor. Apa yang mereka bikin? Mereka menciptakan barang. Nanti ya. Jadi kalau Indonesia mau jadi negara kuat, negara kaya, jadi Indonesia harus jadi negara investor dong, bukan yang menarik investor, ya kan? Berarti harus membuat barang. Kemampuan kita buat barang ada nggak? Nggak ada. Mengapa Singapura investor? Karena dia bisa banyak buat barang. Ya kan? Dia bisa bikin MRT, bisa bikin jalan tol, orang-orangnya tuh di sana semua. Ya itu dia. Jadi kalian harus berpikiran maju. Negara yang mencari investor adalah negara pengemis. Ngerti tidak? Negara yang ngemis-ngemis biar orang uangnya masuk ke sini, ngerti kan? Jadi jangan terlalu bangga gitu. Itulah yang ngomong, yuk kita belajar. Pak, Indonesia tidak mampu ini Pak, ya nggak apa-apa, kalau kamu sudah hebat nggak usah di Indonesia. Ya. Jadi kalian harus punya otak yang seperti itu. Yuk kita hebatkan dulu. Pak, jadi orang hebat susah Pak ya. Mau belajar terus? Enggak, saya ngomong serius.
Hanya kalian perlu belajar rutin, nanti sampai SMA, kuliah, lu jadi orang hebat. Dan gajinya itu rata-rata 24.000 sampai 30.000 paling rendah US dollar. Kalau kamu sudah kerja sekitar 6 tahun, 8 tahun ya, itu rata-rata tuh 20. Wah ya, saya mau rata-rata 30 lah ya. 20 sampai 30, berarti 3 juta sampai sekian per bulan lah ya. Oke, per bulan. Oke, sekarang yang saya mau ngomong adalah kita belajar tentang deret aritmatika. Tolong, yuk belajarlah. Pak izin ambil lagi. Oke. Misalnya ada seperti ini. Oke. Nah, ditanya. Angka urutan ke-50 itu berapa? Ke-50. Ya. Oke, pertama yang kamu lakukan adalah kita ngomong UN, mencari UN. Nomor urut ke N, nomor urut ke N. Nah, UN ini gampang. Ini tambah-tambah 4 ya. Gitu ya. Betul kan? Tambah-tambah 4. Berarti pasti ini 4N. Belakangnya apa, Pak? 4N itu apa artinya? Deklan. 4N itu apa artinya? Empat N apa artinya? Gimana? Kelipatan 4. Artinya mulai dari 4 ya. Jadi 4N itu artinya itu kelipatan 4, yaitu 4, 8, 12. SD kita suruh gitu kan, anak kelas 2, kelas 3 kan, enggak. Kelas 3 saya nanti disuruh cari yang ini. Terus si Fiona pintar dia. Y 16, Y 20, benar Nana. Kelas 2, kelas 3 kan gitu. Disuruh gitu kan? Ya. Disuruh urut. Waktu dulu dia nggak tahu tuh. Untuk apa gunanya? Sampai kelas 7 mati ya, susah betul. Ini kelas 7 sudah ada nih. Jadi bahannya kelas 7 dan kelas 8 bab pertama sama. Ada deret dia. Oke ya. Oke. Karena di sini 4N tapi bukan dari 7, bukan dari 4, tapi 7. Gimana supaya jadi 7? Tambah. Atau gampangnya, nah ini kamu kurang aja. 7 kurang 4. 3 kan? Kalau ditanya U ke 50, berarti ini N-nya yang mau 50. Biasakan diri melihat seperti itu. Darren, Denstein. Oke. Artinya apa ini? N-nya diganti 50. Berarti N-nya ini harus diganti. Nanti ya. Oke. Jadi 203. Berarti nih. Berarti kalau sampai kalau ini saya anggap nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai urutan di 50 akan adalah 203. Oke? Tidak masalah. Tipe yang satu lagi adalah yang turun punya. Yang turun. Ada yang turun loh. Nah, tipe kedua dia minta kamu dari 90, terus 87, 84, 81. Ada yang turun punya itu. Nah, disuruh kamu cari UN-nya. Sama seperti biasa konsepnya. Coba konsepnya saya ngomong apa? Ini ya. Oke, ini kelipatan berapa? Contoh kelipatan 3 ya. Oke ya. Kalau kelipatan 3 berarti 3N ya. Kalau 3N kan mulainya dari berapa? 3. Tapi ini mulainya 90 ya. Berarti harus tambah 87 ya. Oke. Dari mana Pak? Kalau misalnya mau mata mereka boleh. Ini kurang ini. 90 dikurang 3, 87 kan? Oke? Nah, berarti kalau tanya ini sorry, bukan per 3, ini kurang 3, sorry ya. Kurang 3. Sorry, kurang 3 ya. Berarti ini bukan 87 nih.
93. Coba lihat. Ini kurang-kurang 3 ya, bukan tambah-tambah 3. Kalau itu kan tambah-tambah naik, kalau turun ini kurang-kurang 3. Berarti ini kurang ini jadi apa? Tambah ya. Berarti 90 tambah 3 93. Gimana sih? Oh, sorry ya. Ini minus ya. Tolong ya, ini minus 3. Jadi kelipatan minus 3. Dah. Jadi ini masuk sini ya. Itu ya. Dia kalau ditanya urutannya ke-20 berapa Pak ya? Udah masukin aja. U20 min 3, 20 tambah 93. Min 60 tambah 93. 27, 37 ya. Berarti ini 37 ini. Ini 37. Kelas 7 ada belajar diagram Venn kan? Kan ada belajar diagram Venn kan? Ada kan? Kalau saya tanya diagram Venn pasti nggak bisa lagi. Kelas 7. Itu ada gunanya loh. Oke, coba ini ada 2 tipe biasanya. Oke, 2 tipe. Ada yang naik, ada yang turun. Kalau ini turun punya ya. Oke, kita cek. Karena sudah ada yang udah selesai ya. Yuk, kita coba pelan-pelan. Saya nomor 2 dulu ya. Saya pakai nomor 2 ya. Karena lebih modern kan. Oke. Saya coba. Oke, berarti sini saya bisa tahu bahwa ini min 6 ya, benar nggak? Kurang 6. Berarti UN-nya saya bisa tahu. UN-nya itu min 6N. Nah, min 6N. No. Berarti ini kurang ini aja. Berarti jadi tambah. Jadi tambah 109. Ingat, ini artinya ada kurang ya. Jadi ini dikurang ini. Jadi tambah ya. Atau kalau yang namanya negatif ini harusnya berawal dengan ini ya. Terus sekian-sekian. Tapi kan ini awalnya berapa? 103 kan? Supaya jadi 103 gimana? Tambah dong 109. Nanti jadinya 103. Itu yang kira. Yang gitu. Oke ya. Berarti rumusnya gitu. Tambah. Nah. Ya. Kalau misalnya mau cepat tinggal ini kurang ini. Bedanya beda. Beda itu ya. Oke. U50 berarti ini 50 tambah ini. Oke. Min 300 tambah 109. Yang ngomong tadi berapa? Negatif 291. 100 lebih ya? 191. Lu ngomong 200. Apalah. 200 kok banyak gitu. Baru ganti Pak. Mana nggak boleh, ini udah nikah sama suami, udah ijab kabul, pesta, ganti salah suami. Ayo lu piona ini. Waduh, kasihan cowoknya, ya kan? Kasihan lah. Udah selesai loh. Malamnya udah mau gitu. Nggak jadi salah orang. Lemak cowoknya gantung diri, bos. Nah. Oke, jadi nomor 1, jangan menyakiti cowok sembarangan ya. Kalian kira hanya cewek yang mudah disakiti, cowok juga rapuh hatinya, lu tau nggak? Ya, oke, cewek-cewek ya, apalagi hati si dengklan kayak gitu, lu sentuh sikitnya pecah, sikit-sikit, bangun diri. Oke, kita lihat. Nomor 1, nah ini tambah-tambah berapa nih? Tambah 7 ya. Belum? Lagi 7. Berarti pasti UN-nya apa? 7N dong. Nah, ini kalau mau gampang ya, oke. Oh, ini kurang. Berarti 8 dikurang ini 1 ya.
tambah 1. 1 berarti tambah 1. Oke, berarti dia ngomong U30, berarti 7 kali 30 tambah 1, 210 tambah 1, jadi 211. Ini nomor 1, ini nomor 2. Oke, ada ini namanya Deret Arkutia masih muda ya. Tolong diulang-ulang ya. YouTube-nya tolong. Deret tak pernah mau lihat YouTube, saya pun heran. Oke, Valentino dan Stein, saya lihat kok. Ini nggak ada yang lihat YouTube nih. Udah bego nih. Nih, Declan. Nggak ada yang mau lihat. Fiona, mana ada lihat? Tiap kali saya upload, saya lihat ada yang lihat nggak? Oh enggak. Kenapa? Mengapa tidak mau lihat ulang? Darren. Tidak ada yang bisa, itu hanya sekali. Oke, tipe ketiga, ya. Jadi tipe ketiga Deret Arif. Ini sedikit lebih sulit, tapi itu paling banyak yang muncul dalam kehidupan kita. Ya, sampai menebak-nebak pun ada itu. Ujian juga muncul itu, ujian UTBK masuk perguruan tinggi negeri. Nah, deretnya begitu. Terus ditanya, kira-kira gitu. Oke. Nah, yang ke ini berapa gitu? Coba. 2 angka berat selanjutnya apa? Gitu. Kalau 2 angka berikutnya biasanya mudah kan, ya kan? Ya susah apa? Angka ke 1000, matilah ya. Tulis sampai ini 1000, sampai baru angka ke nomor ke-20 salah itu. Ada tuh anak dulu, serius, anak SMP waktu itu dulu masih ada UN. Namanya aduh saya lupa namanya. Dia orangnya keras kepala, dia anggap matematika nggak perlu belajar. Jadi pakai logik semua bisa selesai. Anaknya sombong banget. Saya lupa namanya lupa itu. Ujian betul-betul dihitung sampai yang ke-50. Tulis manual. Satu kertas habis. Sampai 50. Iya serius. Sampai saya tertawa. Namanya siapa ya? Angkatannya Dodi udah lama, 4 tahun lalu. Lupa saya. Sampai SMA tuh masih gitu dia, orangnya sok. Semua dia pakai logika gitu. Oke, angka selanjutnya berapa? Udah kan? Hah? Angka selanjutnya dari dasar. Apa? Angka selanjutnya dari dasar. Ya, setelah 21 apa? Terus setelah ini berapa? Ya Allah. Kamu? 31. Selanjutnya? 43. 43 gitu ya. Berarti sini kan kita ada tambah 4, sini tambah 6 ya. Sini tambah 8, sini tentu tambah 10, sini tentu tambah 12, gitu ya. Begitu. Lah, masalah muncul kan gitu. Pada saat masalah muncul begini. U ke 50. Wah, ya. Tambah ini baru U berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lu bayangin lah orang yang rajin. Tapi dia bersikeras, dia nggak mau belajar. Nah, untuk tipe yang ketiga, kita butuh belajar lebih banyak. Tolong ya, kalau tipe ketiga yang seperti ini,
Inilah kita harus betul-betul belajar. Sudah? Coba lihat di sini. Saya langsung ngomong ini aja. Harusnya kelas 9 baru kamu diuraikan mengapa seperti itu. Oke, berarti di sini ada 4, di sini ada 6, sini 8. Saya cukup sampai sini aja. Terus di sini ada 2, sini ada 2. Oke. Oke ya. Artinya memang sini ada ciri dari aritmatika yang seperti ini, tambah-tambah 2. Tapi dia 2 tingkat. Tingkat 1, tingkat 2. Makanya berarti kalau begini berarti bisa dihitung. Gitu. Ini sering kita jumpa kalau di kelas 9, ini namanya persamaan kuadrat. Kelas 9, kelas 8 ada belajar ya. Persamaan kuadrat. Contoh, persamaan kuadrat. Misalnya Y sama dengan X kuadrat. Misalnya gitu saya tulis. Oke, coba lihat ya. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Y-nya 1. Kalau X-nya 2, Y-nya berapa? 4. Kalau X-nya 3, Y-nya berapa? 9. Hah? 9. Kalau X-nya 4, Y-nya 16. Coba kamu lihat ya. Sini tambah berapa? 3. Ini berapa? Jadi dalam kelas 9 kita ngomong ini bentuknya adalah persamaan kuadrat yang harus saya tulis kayak begini. Oke. Jadi bentuk UN-nya di sini akan mirip di sana, cuma diganti sedikit. Dia tulis gini. AN kuadrat tambah BN tambah C. Jadi N-nya itu kalau sini adalah X. Bentuknya seperti itu. Jadi bentuk UN-nya sudah dipastikan pasti begini. N adalah tadi apa? Nomor urut yang kesekian ya. N. Udah? Sudah ya? Saya mulai nih. Jadi kalau kelas 8 setelah ngomong ini udah ngerti itu. Oh ternyata asalnya dari itu. Makanya kita butuh ilmu. Kita nggak tahu kapan kita akan pakai. Gitu. Jadi kalau persamaan kuadrat pasti bentuknya itu ada. Kamu boleh pakai persamaan kuadrat yang aneh-aneh boleh kok. Misalnya saya pakai ini ya. Contoh. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 1 ditambah 1 dikurang 2, 0 ya. Kalau X-nya 2, Y-nya berapa? 4 ditambah 2 dikurang 2, 4. Ya. Kalau X-nya 3 pangkat 2, 9. 9 tambah 3, 12. 12 dikurang 2, 10. X 4. 4 di pangkat 2, 16. 16 ditambah 4, 20. 20 dikurang ini. Coba lihat di sini. Ini 4, sini berapa? 4, sini 8. Boleh? Kalau saya tambahnya kalau dari 3 dia 4, kalau ini 5 Pak. Boleh kamu cek. Jadi ini akan jadi 5, ini akan jadi 7. 1 ini 1 tambah 1 tambah 5, 7. 2 berapa? 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah ini 11. Kalau 3, 9 tambah 3, 12. 12 tambah 5, 17. 4, 16, 20, 20, 25. Nah, kamu coba cek ini tambah 4, sini tambah 6, tambah 8. Ini BDB-nya 2. Kalau ini saya jadi 2, ini BDB-nya beda lagi deh. Jadi ini materinya adalah melihat pola bilangan. Manusia lihat ini pola bilangannya lucu ya, bagus ya. Polanya bagus ya.
Dan ini dipakai untuk menganalisa stok. Banyak nih. Apa itu Pak? Saham maksudnya. Oke, kita lihat. Coba tolong lihat sini. Dari yang ini kita bisa bikin beberapa persamaan. Tolong dilihat. Oke. Kalau saya anggap ini U1, berarti ini pasti A 1 kuadrat tambah 1 tambah C, gitu ya. Oke, berarti U1 di sini berapa? 3 ya? 3. Oke, 3 berarti A tambah B tambah C. Oke ya? U2 berapa? U2 tentu A 2 kuadrat ini. Oke. Tambah B kali 2 tambah C, berarti dapat apa? 4A tambah 2B tambah C, gitu ya. U2 nya berapa? 7 ya. Oke? Oke. U3 Pak? U3 berarti ya A3 pangkat 2, ini N nya ya, tolong ya. Karena ini U3 udah gantikan N ya. Berarti 9A tambah 3B tambah C. Ini U3. Oke, U3 berapa nilainya? 13. Nah, seperti ini. Kita mau mencari ABC-nya, nanti ya. Oke ya. Kalau saya tahu ABC ya berarti tahu dong nanti. Tinggal N-nya ya, yang kita ganti-ganti kan. Oke. Kita tahu sampai sini ya. Oke. Dapat 4 dari mana? Ini kurang ini, betul? Oke, berarti saya bikin 7 nanti dikurang 4. 7 itu apa? 7 adalah ini ya. 4A tambah 2B tambah C. 4 itu apa? Mana 4? 3 itu mana? 3. Kan ini kurangnya dapat 4 kan? 3 mana? 3 ini ya. Ini kan 4 nih, oke? Kita sesuaikan dengan alur turunnya gitu. Berarti A tambah B tambah C. Kalau kita kurangkan jadi apa nih? Ini 3A tambah B. Oke? 4. Terus yang ini saya gambar versi itu kan 6. Tadi 6 saya turun sama 1. Jadi saya bikin yang ini segitiganya yang ini. Sehingga ini membentuk persamaan. 6. Yang 6. Tambah sama berapa saya belum tahu nih. Oke, ini 6 itu 13 ya. 13 sama bawah. 9A tambah 3B tambah C, terus 13 7. 7 adalah 4A tambah 2B tambah C. Kalau saya kurangi ini dapatnya 5A tambah B. Oke? Terakhir adalah ini kurang ini ya. Yaitu yang dapat 2 ya, yang terakhir 2 ya. 6 5 dapatlah ini apa? 2A. Betul ya? Sudah kan? Oke? Nah, kalau begitu kamu dapat dong. Berarti A berapa? A berapa? 2/2 ya? Berarti A. Berarti saya bilang nih A1 nih. Berarti saya udah tahu nih A-nya 1 di sini nih. Kalau udah tahu A, tahu B dong. Ya nggak? Betul kan? Lu masukin aja ke sini. Ya kan? Masuk aja sini. Oke. 4 sama dengan 3 kali 1 tambah B. Berarti B berapa? 1. Ya kan? Ini kan 3 nih. 3 dipindahkan jadi 4 kurang 1 kan? 4 kurang 3. Ya B-nya 1 kan? Betul. Berarti B-nya ada 1 nih. Nah, kalau gitu C-nya tahu dong. Mana Pak? Ya, yang paling gampang sini. Nah, yang ini. Atau yang ini boleh. Gampang lah, tak bilang gini yang lebih mudah ya enggak? Terus kalau A-nya 1, B-nya 1, ya C-nya 1 lah. Kan dia maunya 3 kan? Oke? Berarti kalau 3 sama dengan 1 tambah 1 tambah C. Ya, C-nya 1 lah. Berarti semua 1 nih. Berarti UN-nya saya sudah ketemu. N kuadrat tambah N tambah 1. Ini ya.
Nggak percaya, kamu cek aja. Yang tadi kamu ngomong, ini tadi berapa? 31 ya? Ini dah. N kelima. Masukin ke kelima. Timbang tegas. O5 berarti 5 kuadrat tambah 5 tambah 1, betul kan? Dan ini yang harus kalian baca. Ya. Yang di sini pasti 2A. Yang ini. Dia pasti 2A di sini. Sedangkan yang 4, mana angka 4? Kita dapat angka ini ya, pasti 3A tambah B. Dan ini pasti AB, C. Itu pasti gitu. Jadi kalau begini, saya nggak perlu lagi buat ulang-ulang. Tapi ini bagus kalau kamu buat ulang gitu, untuk melatih ya. Tapi kalau mau cepat, saya bisa pakai cara yang langsung gitu. Nilai tadi berapa ya? 10, 18, 10, 18, berapa? 32. 32, 52 ya. Oke, berarti sini berapa? 8. Sini berapa ya? 14 ya. Cukup gini lah ya, berarti 6. Karena ini nantinya jadi berapa nih? Ini 20, ini 6 juga ya. Nah, kalau ada tipe gini berarti oke kita pakai. Tapi yang kita perhatikan ini aja. Nah, yang ini. Oke, bahkan ini pasti 2A. Ini pasti 3A tambah B, kan ya? 8 pasti 3A tambah B, ini pasti ini. Dan ini pasti A tambah B tambah C, ini pasti. Ini depannya. Sehingga kita cepat. Kalau gitu A-nya berarti berapa? Berarti A-nya 2A sama 6. A berarti 6 bagi 2. Berarti A-nya adalah 3. Setelah selesai, masukkan ini A-nya ke sini. Nah, tahap yang selanjutnya adalah 3A tambah B adalah 8. A-nya 3, berarti 3 kali 3 tambah B sama dengan 8. Berarti B adalah ini 9, ini 8, berarti B adalah 8 kurang 9. B adalah min 1. Setelah A, B sudah selesai, saya naik langsung ini, yaitu A tambah B tambah C adalah 10. Makanya tadi saya ngomong 18 dikurang 10 itu dapatnya pasti ini. 3A tambah B, pasti dia 3A tambah B. Itu pasti. Yang sering kalian lupa paling ini aja. Yang sering kalian lupa di sini aja, yang 3A tambah B. Kalau ini pasti 2A, ingatlah ya. Yang atas A tambah B tambah C. Paling yang kamu lupa ini. Kalau kamu lupa yang ini, gampang. Kalau kamu lupa yang ini ya, kalau kamu lupa, sering lupa, nah, kamu cari aja yang seperti ini. Berarti ini 8 dari mana? Ini ya, ini kurang ini kan? Oke ya, oke ya. Ini adalah N1, ini adalah N2. Dah, nah kamu masukin aja. Angkanya kamu nggak usah peduli. Kamu masukin aja. Kalau yang N-nya 1 berarti kan A 1 kuadrat tambah B1 kali C. Ini untuk N yang 1. Oke ya. Berarti kan A tambah B tambah C. Untuk N yang 2 tentu A 2 kuadrat tambah N kali 2 tambah 1. Berarti 4A tambah 2 tambah 2B. Gitu ya. Ini kan N yang kedua kurang N1 dapatnya 8 kan yang ini. Kita mau hanya rumusnya aja ya. Berarti tinggal ini kurang ini kan. Berarti tinggal 4A tambah 2B tambah C dikurang A tambah B tambah C. Betul kan? 3A tambah B. Jadi kamu tetap ingat 3A tambah B. Jadi angkanya yang 18 nggak usah kamu tulis lah gitu intinya. Kalau mau tulis boleh nggak Pak? Boleh aja lah. Kalau mau tulis silahkan. Misalnya ini adalah 18 dan ini adalah 10. Berarti ini kan 18, ini 10. Kalau dikurangkan kan sama dengan 8. Betul kan? Berarti ketiga angkanya sama dengan 8. Betul kan?
Kalau A dan B sudah tahu, berarti C tahu dong. Gimana? Yang atas, yaitu ya tinggal yang terakhir. A tambah B tambah C adalah 10. Berarti A-nya 3, B-nya itu min 1, ini tambah C 10. Berarti ini 2 tambah C 10. Berarti C-nya adalah 10 kurang 2. C-nya adalah 8. Berarti rumus saya adalah UN-nya adalah, ingat, ini begini. A-nya berapa? 3 ya. B-nya apa? Min 1. C-nya apa? 8 ya. Kayak gini. Berarti saya akan tulis UN-nya adalah, rumus UN yang saya cari adalah 3N kuadrat negatif. Jadi saya langsung ganti negatif. Min 1 ya, ini min 1 ya. Berarti N ditambah 8. Ini UN-nya. Jadi UN untuk ini adalah, yang dari ini adalah 3N kuadrat kurang N tambah 8.